Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terlebih dahulu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, karena semua apa yang kita terima itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita syukuri untuk menjadikan kita orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkai salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya turun kepada kita, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu untuk kita ketahui bahwasanya setiap orang Islam yang memiliki kemampuan dalam hidupnya berupa finansial, berupa harta, dia diwajibkan untuk pergi ke Baitullah, untuk pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Karena Islam itu terbangun dari 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Tentunya semua orang Islam menginginkan dirinya untuk bisa menghadap kepada Allah, untuk bisa pergi ke Baitullah dan menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan berupa harta dalam kehidupannya dan dia tidak mau menunaikan panggilan Allah, dia tidak mau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, atau dia tidak mau menunaikan ibadah umrah ke Baitullah, padahal dia memiliki kemampuan dan tidak ada udzur bagi dirinya, maka ancamannya amat besar. Karena Rasulullah menyampaikan disuruh milih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi umat Islam yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah karena keterbatasan harta, mungkin juga karena kesehatan yang tidak memungkinkan, maka jangan berkecil hati. Bagi mereka-mereka yang tidak memiliki harta untuk pergi ke Baitullah, istiqomahkan untuk selalu menunaikan ibadah sholat Jumat setiap Jumatnya. Istiqomahkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan juga, maka pergunakan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang menjalankan sholat tarawih pada malam ke-29. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang menunaikan haji. Nah, itu pahala yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang mau melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-29. Jadi pahalanya ya, bagaikan pahala orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Jadi jangan berkecil hati. Sekarang tinggal kita mau mempergunakan kesempatan yang telah Allah buka lebar-lebar atau malah kita menyia-nyiakan. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika kita tidak bisa pergi ke Baitullah untuk haji, pergi ke Baitullah untuk umrah, karena keterbatasan harta yang kita miliki, tekunlah beribadah, tekunlah untuk selalu pergi ke masjid dan laksanakan sholat tarawih pada malam ke-29 ini. Insya Allah, Allah akan menjamin kita untuk mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang bisa mempergunakan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu pada tahun-tahun berikutnya kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini antara dua hal yang sama-sama penting. Ketika kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah, maka kita harus menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di satu sisi kita memiliki hutang kepada orang lain. Mana yang harus kita dahulukan? Pergi ke Baitullah atau kita menunaikan, melunasi hutang-hutang kita kepada orang yang kita hutangi? Ketika orang itu masih memiliki hutang, ya, berarti dia memiliki tanggungan yang harus dia selesaikan. Ya. Dari segi kemampuan terkurang dengan kemampuan untuk membayar hutangnya tersebut. Nah, sekarang lebih bagus mana? Kita melunasi hutang terlebih dahulu atau kita menunaikan ibadah haji dan menunda hutang kita? Ingat, ya, yang penting di dalam hati kita tanamkan niat kuat untuk pergi ke Baitullah. Harus ada dalam diri kita. Tapi lebih bagus mana antara mendahulukan hutang atau pergi ke Baitullah? Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi kita memiliki uang, maka lebih bagus dahulukan bayar hutangnya dan kita kumpulkan uang lagi untuk pergi ke Baitullah. Karena ada 5 hal, ya, 5 perkara, ya, yang harus disegerakan. Memang tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan, tapi ada 5 perkara yang harus disegerakan dan boleh kita tergesa-gesa di dalamnya. Salah satunya adalah membayar hutang ketika kita sudah memiliki uang untuk membayarnya. Jadi dalam hal seperti ini, dahulukan hutang, baru kita tata kembali untuk niat pergi ke Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridai dan merestui langkah-langkah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.